Untuk gejala sementara generator tidak bisa digunakan gerasi. Terakhir masuk gerasi tadi malam ya Pak. Semalam mesinnya nyendat-nyendat, ketika digas normal kembali, terus paginya akan dipanaskan mesin tidak mau menyala. Tapi sempat di starter mesin gerak itu. Saat pertama kali ya. Yang keduanya, yang ketiga los, nggak mau. Ya, permasalahan itu nanti dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Pak Alan, baik Adi, Mungkin. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari Bapak Karis setelah berdiskusi kami memutuskan ada beberapa gejala kemungkinan jadi ya pada unit kendaraan butuh 300. Nah ini kami rangkum dalam metode fishbone. Jadi sebelum kita memasuki untuk mengecek atau mengidentifikasi masalah, kita tulis dulu bahwa gejalanya yaitu kendaraan truk. Setelah digunakan akan bergradasi. Sesaat sebelum masuk garasi terjadi gejala mesin. Betul Pak ya? Oke, kemudian ketika besok pagi mau dinyalakan atau dipanaskan, mesin di starter bisa, tapi tidak mau menyala, gitu ya. Oke, ada beberapa kondisi yang bisa menjadi problematik kami untuk catat, yaitu pertama, ban bakar stagnatif dalam posisi setengah lebih, artinya tidak penuh tapi tidak habis, ada isinya, tapi ada water dalam tangki. Berikutnya, kendaraan merupakan kendaraan yang diservis secara rutin, jadi bukan kendaraan yang tabrakan ya. Kemudian aktif dalam kondisi normal. Betul, jadi dalam dibuktikan dengan keterangan mesin mau di starter tapi tidak mau nyala, artinya aktif bekerja. Kemudian filter ban bakar dan mesin baik, dan yang pentingnya yaitu mesin ini masih konvensional, artinya tidak ada potensi masalah di ecu ya, karena ini tidak pakai ecu. Baik, di diagram fishbone kami mengidentifikasi ada beberapa kemungkinan masalah. Ada unsur people atau pengemudinya dan di teknologinya. Nah, dari unsur people itu pertama ada keterangan bahwa pengemudi itu mengabaikan gejala di awal. Terlihat dari keterangan bahwa ketika mesin hendak, pengemudi memaksakan untuk mengegas, tidak untuk mengejar terlebih dahulu. Nah, berikutnya ada beberapa masalah dari unsur teknologi, yaitu pertama ada kemungkinan pompa injeksi bermasalah. Pada bagian depan tidak melakukan bahan bakar dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada kemungkinan terjadi ketersediaan suplai bahan bakar pada saat muncul gejala mesin hendak. Jadi ini tentu karena bahan bakar tidak termasuk dengan maksimal Pak. Yang seharusnya penuh mungkin setengah atau berapa, artinya mesinnya tidak normal ya. Berikutnya yang ketiga yaitu ada kemungkinan terjadi penggunaan air pada tangki sehingga bahan bakar kotor. Kotor dalam arti tidak boleh bahan bakar ya Pak. Mungkin ada akumulasi air atau apa. Karena keterangannya tangki dalam kondisi setengah lebih, artinya ada rongga di situ. Nah berikutnya yang keempat, ada kemungkinan mesin masuk angin karena ada kebocoran atau celah tipis, ya mungkin lubang seukuran jarum ya. Nah kalau bicara lubang, ada kemungkinan terjadi di selang-selangnya dengan pipa. Nah atau ketika sambungan dalam bentuk pipa, ada sambungannya tidak rapat, jadi ada celah udara bisa masuk ke dalam sistem bahan bakar. Nah itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya mesin hendak. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kami rangkum untuk potensinya ada 5 ya. Seperti pertama dari kondisi bahan bakar yang sudah kotor, kemudian kotor separator terjadi penumpukan air, kemudian di tangki bahan bakar terjadi pengumpulan air karena ada rongga ya. Kemudian di saluran bahan bakar terjadi kebocoran udara. Yang poin ketiga yaitu bahan bakar tidak berfungsi dengan normal. Nah ini kan juga masalahnya kan jadi bapak ya. Nah, kita nggak ada yang tahu nih bahwa ini bakal rusak apa. Atau yang terakhir ada itu di bahan bakar itu sendiri Pak. Jadi bisa jadi terakhir mengisi bahan bakar itu tidak bersih. Karena tidak bisa menjamin kalau ketik itu benar-benar bersih. Itu. Baik untuk solusinya Pak, berdasarkan diskusi kami ya, kita ada beberapa solusi atau tindakan yang bisa dilakukan sebelum kita benar-benar pasrah ke mekanik ya. Jadi yang pertama
kita lakukan dulu pemeriksaan pada water separator untuk memastikan apakah memang benar terjadi penumpukan air hingga melebihi batas normal sehingga air yang seharusnya itu steril itu bisa masuk ke dalam sistem bahan bakar. Dengan cara kita buka sumber di bawah itu, kemudian biarkan apa yang keluar itu biar keluar, ya sampai yang keluar itu benar-benar sehingga sudah tidak tercampur lagi dengan air. Nah, ketika sudah seperti itu kita kencangkan kembali. Nah, kalau sudah kita lakukan apa yang kedua, yaitu lakukan breathing atau pembuangan udara pada bahan bakar. Nah, di sini asumsi kita yaitu terjadi kebocoran udara di jalur antara tangki sampai menuju ke pompa. Berarti mulai dari tangki sampai menuju pompa itu ada kemungkinan bocor udara. Nah, kita lakukan breathing dengan cara kita kendorkan breathing pump sampai ke satu naik ya. Nah, kemudian kita pompa terus nih di pompa dan pasti ketika pompa pertama itu dia lunak. Nah, kita pompa terus sampai pompa itu mengeras. Itu tandanya sudah ada udara dari tangki menuju ke pompa. Setelah mengeras kita kencangkan kembali. Nah, setelah dikencangkan kembali kita coba hidupkan mesin. Di sini tidak ada kemungkinan Pak ya. Kalau mesin menyala, artinya problem itu selesai. Dalam arti ada kebocoran dari tangki menuju ke pompa. Tapi kalau masih belum menyala, kita lakukan lagi ke langkah yang ketiga. Jadi kita akan hubungan angin dari jalur antara pompa bahan bakar atau injection pump menuju ke nozzle dengan cara kita kendorkan nozzle satu persatu. Nah, di sini kan keterangannya kan ini mesin butuh 300, artinya mesin 4 silinder. Jadi kita bisa lakukan pengendoran nozzle secara berurutan. Nozzle nomor 1, 2, 3, dan 4 secara bergantian. Nah, misalnya kita melakukan pengendoran nozzle nomor 1, kita kendorkan dulu, kemudian dalam kondisi kendor kita pompa breathing-nya Pak. Nah, apabila pada pemompaan itu bahan bakar keluar bercampur dengan buih, nah itu ada kemungkinan ada kemasukan angin dari pompa menuju ke nozzle. Nah, kita lakukan pemompaan terus menerus sampai yang keluar itu bukan tidak mengandung buih, artinya bahan bakar muncrat atau keluar dengan deras dan tidak mengandung udara. Nah, itu ya, jadi tidak ada buih lagi Pak, karena buih itu merupakan gejala bahwa bahan bakar dalam kondisi tercampur dengan udara. Dan kemudian setelah itu dikencangkan kembali dan lakukan langkah yang sama pada nozzle nomor 3, 4, nomor 2, 3, dan 4 secara bergantian. Nah, setelah semua selesai, kita coba starter mesin. Kalau mesin di starter menyala normal, artinya udara sudah hilang atau udara bersaudara ya. Tapi kalau dia menyala masih pincang, nah kita masuk ke langkah keempat. Jadi sambil mesin menyala dan mesin pincang, kita lakukan pembuangan lagi ya. Bedanya kalau tadi kita dalam kondisi mesin mati, yang kedua ini dalam kondisi mesin menyala. Jadi mesin kan gedor tuh, gedor gitu kan. Nah, sambil mesin nasional itu kita kendorkan satu persatu nozzle-nya, bukan berbarengan ya, satu persatu. Dari nozzle nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Kendorkan, kencangkan, seperti itu. Nah, apabila mesin menyala normal, maka bisa kita simpulkan ini terjadi karena pada sistem bahan bakar itu terjadi masukan angin atau terjadi akumulasi udara pada sistem bahan bakar. Apabila masih belum menyala, nah mungkin kita bisa lakukan terakhir Pak, kita panggil servis saja atau tim mekanik pengalaman untuk bentukan, karena ini sudah masuk ranahnya membongkar banyak komponen. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang. Jadi permasalahannya saran saya nanti kendaraannya bisa dicek di serangkaian tangki bahan bakar menuju ke mesin. Disitulah permasalahannya. Dicek mungkin selang-selangnya atau ada korosi di bospan. Ya, itu secara mekanikal. Nanti secara spiritual saya bantu nanti bisa disiramkan pada roda, disiramkan pada roda depan dan belakang. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala permasalahan mobil yang macet bisa jalan kembali. Amin. Amin. Amin.
Ini saya sudah siapkan